Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih dipertemukan pada kuliah pelaksanaan bisnis terpadu. Ini kalian semester 6 berarti ya? Iya, Pak. Semester 6. Ini ada yang berencana semester 7 lulus apa tidak ini? Banyak. Banyak. Pak Tri sayang, contoh yang lain. Mudah-mudahan terkabul ya. Kalau memang lulus, harus sudah mulai siap-siap. Yang mata kuliah yang masih belum beres, diberesi semester ini dan semester 7 besok. Pengalaman beberapa teman-teman itu mau lulus 3,5, ternyata ada beberapa yang nyantol dan tidak diperhatikan. Jadi manfaatkan 2 semester ini, genap dan ganjil besok ini, untuk membersihkan atau melunasi semua mata kuliah yang masih nyantol. Ya, tentu saja skripsi semester 7 besok itu harus sudah beres. Oke, kita masuk ke bisnis terpadu ya. Ini adalah lanjutan dari Entrepreneur Project 4. Oke, izin saya share screen. Saya akan masuk ke RPS ya. Iya, Pak. RPS-nya nanti kurang lebih seperti ini, pelaksanaan bisnis terpadu. Jadi diharapkan mahasiswa mampu membuat bisnis yang sukses dimulai dari rencana yang lengkap dan terpadu. Mata kuliah ini mengajarkan praktek melalui validasi bisnis model, melakukan penyempurnaan strategi inovasi terhadap barang jasa yang baru, dan telah memiliki bisnis model hasil dari Entrepreneur Project 1-5. Hasilnya mahasiswa memiliki bisnis yang telah tervalidasi bisnis model kanvasnya dan minimum viable produknya atau produk pertamanya. Sudah mengalami penyempurnaan setelah beberapa kali tes di pasar. Nah, ini penekanannya ada di sini nanti. MVP atau minimum viable product ini sudah dites beberapa kali di pasar. Jadi workshop yang relevan adalah design thinking, design sprint, business model canvas, dan 10 type of innovation. Jadi tugasnya nanti membuat iterasi minimum viable product dan melakukan validasi bisnis model canvas. Jadi titik berat di mata kuliah ini itu ada di situ. Jadi ilmunya yang dipelajari pokok bahasan adalah design thinking, business model canvas, 10 type of innovation, dan strategi bisnis. Bukunya Larry Kelly, 10 type of innovation, Carter Warner 2010, Business Model Generation. Buku pendukung Harvard Business Review Plan, Press, kemudian ada Design Thinking Playbook. Oke, ada pertemuan 1-16 yang stressingnya nanti seperti saya sampaikan ada di proses mengetes prototipe yang sudah dibuat menjadi sebuah produk yang siap diluncurkan. Jadi kalau kemarin di EP5 kalian fokus untuk membuat prototipe, dan prototipe itu sudah diuji di pelanggan atau di responden yang dipilih. Pengujiannya hanya prototipe, baru prototipe saja. Tetapi kalau di mata kuliah ini kalian diminta untuk melakukan tes minimum
viable product atau produk minimal dari solusi yang ditawarkan, dari prototipe yang sudah dibuat di semester lalu, menjadi sebuah produk minimum yang nantinya akan ditawarkan untuk dibeli oleh para pelanggan pertama yang telah kalian tentukan. Jadi nanti di akhir nanti kalian akan menguji produk itu berulang kali. Jadi bikin produk, diuji ke pasar, mereka mau membeli atau tidak. Kalau mereka membeli, kemudian responnya apa? Positif negatifnya. Kalian catat, kemudian dilakukan perbaikan terhadap minimum produk. Setelah itu diperbaiki produk minimalnya dan dites lagi. Berulang kali minimal 3 kali. Setelah itu diukur keberhasilannya. Apakah produk tersebut diinginkan? Apakah produk tersebut sesuai ekspektasi customer, mampu kita buat, mampu kita wujudkan? Karena secara sumber daya kita memiliki. Dan yang terakhir dites apakah itu menguntungkan atau tidak. Cost structure yang terbentuk dibandingkan dengan revenue stream-nya, apakah menguntungkan atau tidak. Oke, ini RPS. Iya, Pak. Nanti ini kontraknya, ya, kontrak bisnis terpadu. Seperti penjelasan yang tadi, isinya hampir sama dengan RPS. Ini nanti saya tanda tangani, kemudian saya berikan kepada ketua kelas untuk ditandatangani. Ketua kelasnya siapa ya? Indri ya? Iya, Pak. Namanya Indri siapa? Indria Safitri, Pak. Indria Safitri. Oke, nanti saya berikan ke Indri tanda tangan, di print, ditandatangani, kemudian diberikan ke Pak Aris untuk ditandatangani, dan titipkan Pak Aris untuk diberikan ke saya. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait RPS dan kontrak manajemen? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini berarti dalam perkuliahan kita ini lebih banyak ke praktek. Itu nggak, Pak? Ada UTS sama OAS nggak, Pak? CPK. UTS, UAS, kalau saya nanti cenderung UTS, UAS tetap ada, jelas harus ada, tapi bentuknya bisa jadi soal, bisa jadi dalam bentuk hasil praktek. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bisa dalam bentuk tes, bisa dalam bentuk itu apa? Karena nanti ada prakteknya membuat bisnis model, membuat MVP, minimum viable product, dan menentukan pelanggan pertama. Jadi nanti akan diuji. Nanti lebih fokus ke arah situ, ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Terus jangan lupa untuk masuk ke siakat, ya. Untuk hari ini siakatnya masih belum tertata dengan baik. Baru tadi pagi diberikan akses pembelajaran mata kuliah. Jadi belum sempat ditata. Apakah sudah ada yang bisa mengenroll di sini? Padanya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak. Belum. Nanti saya info ya kalau sudah bisa. Siap, Pak.
Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait teknisnya, teknis pembelajaran, RPS, kemudian kontrak, kemudian SPADA. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke teori. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ini berarti melanjutkan yang bisnis kelompok di EP5 itu, Kak, Pak? Atau Iya, gimana, Pak? betul. Ini melanjutkan kelompok yang di EP5, ya. Kemarin ada berapa kelompok kemarin? 2, Pak. Ada dua. Apa? Kelompok apa sama kelompok apa? Kelompoknya ketuanya siapa ketuanya? Putra sama Siha, Pak. Putra sama Siha. Siha itu siapa? Elis, Pak. Oh, Elis. Oke. Putra kemarin ambil apa kemarin ya? Solusinya apa namanya? Kemarin itu Pak, kerjasama sama Taiwan Pak. Ya, nama solusinya apa? Kelompok 1 ya. Si ketuanya siapa? Putra. Cemilan in one. Cemilan in one. Putra kelompok 2, Pak. Kelompok 2 Pak. Oke. Kelompok satunya siapa? Kelompok 1 Elis ya? Elif Pak. Elif. Iya, pakai F. Apa itunya? Solusinya apa Elif? Kurang tahu Pak, mungkin anggotanya tahu. Mungkin Mbak Maya. Kelompok 1 apa solusinya? Ini penting didefinisikan karena ini akan kita pakai nih nanti. Kelompok 1 itu siapa aja? Anggita kelompok 1. Kelompok 1. Pak, untuk kelompok 1 itu punya Nisa. Gimana? Nggak kedengeran. Solusi kelompok 1 apa namanya? Yang kelompok 1 pakai yang PMI ya. Ya apa? Namanya apa? Solusinya apa? Solusinya apa namanya? Solusi kelompok 1. Kalau Putra tadi kan cemilan in one atau apa tadi itu ya? Iya Pak, cemilan in one. Cemilan in one. Kelompok 1 apa kelompok 1? Oke, nanti yang penting kalian definisikan ya, apa itu, kemudian kelompoknya siapa saja, solusinya apa. Kemudian yang di Maironya pastikan semuanya masih oke, ya, mulai proses empati sampai proses tes. Tes kemarin kan sudah dilakukan semua. Itu pastikan semuanya masih oke dan bisa diakses dengan baik. Kalau tidak bisa diakses dengan baik, segera buat lagi dan di-copy ke situ semuanya. Ya. Oke Pak, siap. Oke, saya kasih beberapa materi terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke sana, saya juga akan tunjukkan
Ini. Jadi di bisnis terpadu ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita dapatkan atau kita fitkan atau kita cocokkan, kita sesuaikan untuk bisa memulai bisnis sendiri. Nanti ditambah satu lagi ini dalam koridor membuat bisnis sendiri, dan ada lagi yang akan kita pelajari di bisnis terpadu. Itu bagaimana kita membuat inovasi ketika bisnis sudah berjalan. Jadi ketika bisnis sudah berjalan, kecenderungannya produk itu setelah peak, setelah menjadi mature, itu akan turun. Jadi harus ada upaya supaya produk tidak turun, yaitu dilakukan inovasi. Inovasinya menggunakan 10 type of innovation. Oke, dari 3 hal ini yang akan kita pelajari di awal, tentang bagaimana bisnis itu harus sesuai dengan pemiliknya, atau pendirinya, atau disebut dengan founder business fit. Yang kedua, bagaimana problem dan solution yang ditawarkan itu harus fit, harus sesuai. Dan yang ketiga, bagaimana produk dan pasar itu harus sesuai. Jadi kalau founder dan business fit atau kesesuaian antara pendiri dan bisnisnya, itu pendekatannya menggunakan kewirausahaan efektuasi atau entrepreneur effectuation, karya Dr. Sarasvati, yang di dalamnya ada 5 prinsip pengambilan keputusan sebagai seorang pengusaha. Ini saya sudah pernah ajarkan atau belum? Founder Business Fit. Belum, Pak. Masuk belum? Semester-semester awal dulu itu belum. Yang ini Efektuasi itu, Pak. ya efektuasi. Sudah kan ya? Sudah ya? Agak lupa Pak saya, Pak, maksud saya. Ya pernah dengar yang awal dulu. Di lemon Ya. terus berat Ya, turun di tangan, ya Pak. ya. Ini perlu diulangi apa enggak? Enggak usah ya. Masa diulangi nanti mulai dari nol lagi nih saya ngajari. Iya Pak, nggak usah Pak. Bisa ya? Oke. Saya kembali lagi ke sini. Founder and business fit itu diwakili dengan efektuasi. Problem dan solution fit itu diwakili dengan design thinking. Bagaimana kita mencari permasalahan yang dimiliki oleh pelanggan kita, kemudian kita membuat solusi, kemudian kita prototipekan dan kita tes kepada pelanggan. Apakah sesuai solusi kita atau tidak? Ya. Ya, yang di semester ini saya mau fokus ke product market fit. Tadi saya sudah jelaskan di awal bagaimana prototipe yang sudah kita buat itu akan kita buat produk minimalnya. Ya, jadi kalau ngomong cemilan in one, kita harus bisa membuat cemilannya dalam versi yang paling sederhana, paling minimal, sehingga solusi yang dibuat berupa produk tadi itu langsung diuji coba ke pasar. Bisnis modelnya juga sudah mulai digunakan, sehingga dites ke pasar kita tahu langsung seperti apa responnya. Saya tidak tahu yang produk pertama tadi apa, kelompok pertama, itu juga kita harus sudah bisa membuat produknya dan dites kepada pelanggan pertama. Nanti saya akan mengajarkan ilmunya pengetesan di sini, namanya agile execution atau eksekusi lincah. Bagaimana mempersiapkan dari prototipe menjadi sebuah produk
yang siap diluncurkan ke pasar yang kita pilih. Baik, dari yang saya sampaikan, Iya, Pak. apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau dari Cukup saya jelas? paham, Pak. Oke, cukup jelas ya. Yang lain? Anggita? Oh ya, saya ingin ingatkan juga absensi kita, saya pakai 2 model absensi. Yang pertama, absensi kehadiran saat kuliah seperti ini, ya. Dan yang kedua, absensi dispada. Kalau absensi dispada, itu saya kasih waktu selama 1 hari penuh untuk absen, sedangkan absensi kehadiran pertemuan seperti ini, saya akan lihat yang hadir dan saya capture, saya foto. Kemudian saya akan bertanya, saya absen. Ketika saya panggil 3 kali tidak merespon, itu saya catat tidak ikut kuliah pertemuan. Bisa dipahami yang saya sampaikan, teman-teman? Siap, Pak. Siap ya? Oke. Oke. Dari yang saya sampaikan tentang memulai bisnis, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke. Saya masuk ke materi secara umum. Oke. Selain buku-buku yang saya sebutkan tadi, ya, yang ada di RPS tadi, saya juga menggunakan referensi buku ini, buku yang sedang saya tulis. Modul Kewirausahaan, Sukses Merancang dan Mengeksekut Bisnis Terpadu ala Startup. Ini masih belum selesai, tapi nanti akan saya share. Yang bab 1 tujuan pembelajaran, bab 2 pendahuluan, bab 3 bisnis terpadu, menceritakan apa itu bisnis terpadu. Yang keempat, membahas tentang kewirausahaan efektuasi. Kemudian yang kelima, membahas tentang inovasi produk baru dengan metode design thinking. Ya. Ini mulai tahap empati, define, ideasi, prototype, tes, sampai selesai. Itu bab 5. Bab 6, belajar penerapan design thinking dari workshop online kewirausahaan untuk PMI tahun 2021. Jadi ada contohnya. Kemudian bab 7-nya merancang dan validasi bisnis model Canvas, bisnis model, ya. Mulai penjelasan apa itu bisnis model Canvas, alasan penggunaan, 9 komponen bisnis model Canvas itu dibahas. Kemudian memetakan kebutuhan konsumen, menemukan ide solusi permasalahan. Ini 9 komponennya dijelaskan di sini. Kemudian ada lagi mengenal pola-pola bisnis model. Ada model unbundling, model long tail, model bersisi banyak, model gratis. Gratis itu ada freemium, ada platform bersisi banyak, ada umpan kail. Kalau nggak salah ini pernah saya jelaskan ya. Saya pernah ngajar ini juga ya. Di eksekusi bisnis kalau nggak salah. Masih ingat ya, pola-pola bisnis model? Oke, Pak. Ya. Kemudian di bab 8 ada penerapan bisnis model di beberapa bidang. Saya kasih contoh bidang fashion, model umur syar'i, ini PMI ya. Kemudian model di bidang kuliner, nitip stok.
kemudian bagaimana validasi bisnis model nitip stok, kemudian ada bisnis model gerai purna PMI, dan validasi bisnis model gerai PMI. Yang ke-9, singkat mempersiapkan peluncuran produk. Lah, bab 9 ini yang nanti kita praktekkan di mata kuliah kita ini. Mulai apa sih prototype, prototype vs produk minimal. Apa bedanya prototype dan produk minimal? Kemudian apa tujuannya melakukan peluncuran produk atau rilis produk. Kemudian kita belajar tentang Canvas Project Charter. Kemudian sprint pengembangan bisnis. Kemudian di sini ada Marshmallow Challenge. Kemudian ada mempertajam asumsi risiko. Saya juga bahas di sini. Kemudian agile execution atau lincah melakukan eksekusi bisnis. Mulai membuat perencanaan sprint, menjalankan sprint, mengerti karakter tim yang super, kemudian mereview hasil, review proses, review capaian, evaluasi sprint. Nah, ini tak tunjukkan dulu bukunya ya. Bab 10 dilanjutkan dengan pengembangan bisnis melalui inovasi. Nah, ini asumsinya bisnis sudah jalan dan perlu dilakukan inovasi. Ini menggunakan 10 type of innovation. Bab 10. Inovasi ada 10, mulai inovasi structure, proses, perform, sistem produk, layanan, saluran, brand, dan ikatan pelanggan. Kemudian ada contoh-contoh yang inovasi yang dilakukan oleh Ford, Google, McDonald, Microsoft, dan lain sebagainya. Bab 11, latihan. Oke, ini tadi yang saya tunjukkan. Saya tidak tahu nanti saya perlu bahas semua atau cukup fokus di peluncuran produk. Ini nanti draft ini akan saya share ke kalian. Ya, saya share ke kalian. Kalian boleh membacanya, boleh melihat isinya, dan nanti saya kasih tugas tambahan untuk kalian untuk membuat versi milenial dari buku ini. Ya, versi milenial dari buku ini. Apa maksudnya, Pak? Ini saya kasih contoh sebentar, ambil bukunya. Oh, ya. Bisa lihat bukunya? Kebutuhan background. Ini adalah ini adalah buku buatan anak-anak milenial, ya. Jadi kalau yang saya buat tadi itu yang ada di sini ini versi saya. Jadi bahasanya bahasa saya. Belum bahasa milenial. Saya minta kalian untuk membuat buku yang lebih milenial dengan dasar ini yang saya berikan ini. Jadi boleh dimulai dari bab kewirausahaan efektuasi. Ceritakan dengan menggunakan gaya bahasa milenial. Ya. Jadi UAS diambil nanti dari nilai product market fit, dan UAS diambil nilainya dari membuat buku ini dengan versi milenial. Kalian saya berikan kebebasan untuk memilih apakah membahas efektuasi bab 4 ataukah bab 5, bab 6, bab 7 atau sampai bab 10 tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti kita bebas memilih ya, Pak, ya, antara bab 4 sampai dengan bab 10, nanti kita ceritakan kembali dengan bahasa kita masing-masing. Ya, seperti itu. Ya. Minimalnya adalah 1 bab.
maksimalnya bebas. Tadi kan berarti bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ada 7 bab. Kalian bebas. Misalkan nih yang saya bahas di sini ada bisnis model. Kemudian bab selanjutnya itu contoh pelaksanaan bisnis model di PMI. Sedangkan kalian kan pernah melakukan membuat bisnis model. Buat bisnis model ala mahasiswa, itu boleh. Jadi mata kuliah yang kemarin yang saya ajarkan, kan kalian sudah membuat tugasnya, itu boleh dimasukkan. Gimana Pak caranya? Ya kan kemarin kalian sudah punya linknya Miro-nya, kan bisa kalian lihat lagi, kalian cek lagi. Ya, jangan menggunakan PMI. Kalau saya kan menggunakan objeknya PMI, kalian menggunakan yang mahasiswa. Bisa dipahami sampai di sini? Oke Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke ya, ini saya nanti ingatkan, saya share. Ini sekarang posisinya ada 273 halaman. Saya sudah buat 273 halaman. Yang belum ini tinggal 10 type of innovation. Saya belum merubahnya menjadi tulisan. Jadi ini tulisan seperti ini. Ya, sudah bagus seperti ini. Tugas kalian adalah membuat versi milenialnya. Dan nanti kalau bagus kita bisa terbitkan. Jadi nanti ada nama saya, ada nama kelompok yang menerbitkan. Jadi saya ajari kalian untuk membuat buku. Oke. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan? Kalau dari saya sendiri cukup jelas sih, Pak. Oke, cukup ya, cukup jelas ya. Baik, saya lanjutkan dengan dari bab 4 sampai bab 10, kira-kira yang mana yang kalian belum paham? Mulai efektuasi, kemudian design thinking, kemudian agile execution, kemudian 10 type of innovation. Ini backbone-nya ada 4 ini. Yang mana? Kalau sudah paham semua, saya enak. Jadi kalian sudah tinggal melakukan bikin buku. Mungkin yang belum tinggal agile execution. Bagaimana proses setelah prototype, mempersiapkan prototype menjadi sebuah produk yang siap untuk diluncurkan. Saya akan fokus ke sana. Mungkin sebelum saya masuk ke sana, mungkin ada request yang mana yang belum paham, saya akan ajari terlebih dahulu. Jadi selesai bisnis terpadu, artinya kalian sudah siap menjadi pengusaha, karena sudah bisa menentukan bisnis yang sesuai dengan diri sendiri, kemudian sudah bisa membuat produk baru, melakukan inovasi produk baru dengan design thinking, kemudian sudah bisa membuat strategi peluncuran produk, sampai produk itu didambakan oleh pasar karena memang dibutuhkan. Kemudian setelah bisnis jadi, kalian tahu caranya melakukan inovasi melalui 10 type of innovation untuk membuat inovasi supaya produknya tetap diinginkan pasar, meskipun pasar sering melakukan perubahan perilaku, meskipun pelanggan sering melakukan perubahan perilaku, tetapi kalian selalu mempunyai kiat berupa inovasi bisnis dengan memilih salah satu dari 10 tipe inovasi
dan menerapkan taktikal supaya produk kalian selalu diinginkan oleh customer. Oke, silakan. Dari 7 tadi itu, mana yang perlu pembahasan khusus? Mungkin yang gel tadi Pak, dari saya Pak. Yang apa? Yang gel. Peluncuran Oke. produk itu Pak. Ya, peluncuran produk ya. Oke, kita fokus ke peluncuran produk kalau gitu. Kalau yang lain sudah nggak ada masalah, kita lari ke peluncuran produk. Iya, Pak. Baik. Sebelum ke peluncuran produk, ya, ini bisa dilihat ya yang saya share ya. Bisa Pak. Terakhir kita menyelesaikan proses design thinking. Kita sudah melakukan empati, kita menemukan permasalahan pelanggan dengan mendefine, kemudian kita sudah melakukan proses ideasi sehingga memilih satu solusi yang menurut kita terbaik atas permasalahan yang layak diselesaikan. Apa maksudnya layak diselesaikan? Yang kalau kita selesaikan, satu, kita mampu menyelesaikannya, karena kita punya sumber daya. Yang kedua, kalau kita selesaikan, mereka mau membeli solusi kita. Setelah kita dapatkan solusinya, kita buat prototipenya pada tahapan prototype. Prototype ini selanjutnya, kenapa kok perlu dibuat prototype? Supaya responden kita itu mampu mengindra, merasakan dengan indera mereka, dengan visual, pendengaran, atau diraba, dirasa, bahwa prototipe ini mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Setelah prototipe jadi, lalu dites kepada responden ini untuk membuktikan apakah benar-benar prototipe yang kita buat, meskipun baru prototipe saja, itu bisa mensolusi permasalahan mereka. Kita di Entrepreneur Project 5 kemarin sudah melakukan tes setidaknya 1 kali. Ya. Apakah itu cukup? Di tahapan ini tidak cukup. Jadi kita perlu melakukan testing ulang. Melakukan tes ulang prototipe kita kepada customer. Jadi prosesnya masih, barangnya masih prototipe. Tujuan user testing adalah menguji sejauh mana solusi yang kita ciptakan telah benar-benar mampu menyelesaikan masalah pelanggan atau pengguna. Pada tahap ini, dapatkan umpan balik sebanyak-banyaknya dari pelanggan. Gunakan umpan balik tersebut untuk menyempurnakan prototipe Anda. Kemudian tes lagi dan lakukan iterasi. Iterasi dalam hal ini maksudnya diperbaiki prototipenya. Hingga benar-benar terbukti dapat menyelesaikan masalah pelanggan atau pengguna. Jadi besok yang kalian lakukan pertama adalah melakukan tes ulang prototipenya. Prototipe boleh masih berupa simulasi, berupa yang belum real terhadap bendanya. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki prototipe solusi setelah diberikan umpan balik oleh customer. Kenapa Pak kok penting melakukan tes prototipe ini? Iya, supaya nanti ketika kalian membuat produk minimum, kalau produk minimum artinya kamu sudah membuat yang real, itu lebih mendekati ke solusi yang diinginkan. Jadi produkmu yang kamu buat itu sudah mendekati produk yang diinginkan. Jadi kalau masih berupa prototipe, salah-salah di komen banyak, itu kalian tidak apa-apa, tidak ada masalah karena belum ada dana yang keluar. Ya, jadi perlu dites lagi prototipenya. Terus apalagi tujuannya? Untuk memahami customer lebih dalam. Testing memberikan kesempatan untuk empati,
lebih baik kepada user melalui observasi atau pengamatan dan engagement. Engagement itu melalui kedekatan yang lebih erat lagi dengan customer. Seringkali menghasilkan informasi yang tidak terduga. Jadi prototipe ketika dites itu seringkali memberikan informasi yang tidak terduga. Apa? Bisa jadi solusi kita salah, bisa jadi cara kita menangkap permasalahan salah, bisa jadi cara kita merespon solusi salah, itu bisa kita perbaiki pada tahap prototipe. Jadi biayanya masih relatif murah kalau masih dalam bentuk prototipe dibandingkan dengan kita sudah mengetes produk pertama kita. Dan yang lebih penting kita memvalidasi masalah. Kadang-kadang testing mengungkapkan bukan hanya solusi kita yang belum tepat, tetapi juga problem yang kita definisikan juga belum tepat. Ketika kita tes bisa jadi customer bilang, bukan, Anda salah tangkap, masalah saya itu bukan di situ. Masalah saya itu di yang lainnya lagi. Yang kemarin ketika saya definisikan, Anda salah menangkap. Nah, seperti itu. Ya, nanti didefinisikan ulang di kanvas merancang bisnis model design thinking. Ya, di Mairo kalian kan sudah ada ini. Tinggal ditulis lagi. Apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih membingungkan di mata customer, dan ada ide tambahan apa. Setelah itu lakukan perbaikan. Ya. Ulang tes ini selama 2 kali. Tes prototype ini lakukan selama 2 kali. Jadi ada nanti 2 kanvas yang diisi. Oke. Ini kita mendefinisikan risky assumption. Risky assumption itu risiko-risiko yang beresiko, yang kalau kita tidak menemukannya kecocokan dengan pelanggan, maka produk kita akan dianggap gagal. Kita harus mendefinisikan 4 risky assumption. Sorry, tadi ada 2. Yang pertama ini adalah yang kita pakai untuk latihan ketika design thinking. Sedangkan tes yang kita lakukan yang sekarang itu menggunakan 4 risky assumption. Jadi pertanyaan tidak hanya apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, tapi menjadi usability. Bagaimana kemudahan penggunaan solusi ini? Ya, menggunakan 4 ini ya. 4 ini kita rubah menjadi 4 risky assumption. Saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah usability atau kemudahan penggunaan. Mengukur seberapa mudah atau seberapa mungkin solusi digunakan oleh user. Jadi mungkin ditanyakan kalau kita membuat aplikasi, customer atau pelanggan kita, mau nggak kamu menggunakan aplikasi? Kalau pelanggannya bilang gini, waduh, aplikasi itu berat, Mas. Saya ini punyanya handphone jadul, nggak bisa untuk nginstall aplikasi. Maka selesai kalau jawabannya seperti itu. Kalian tidak bisa meneruskan menjadi sebuah produk. Karena customer-mu itu tidak mempunyai fasilitas untuk mendownload aplikasimu. Ya, berarti usability-nya itu 0. Kemudian yang kedua, functionality atau kegunaan fitur. Seberapa fungsi fitur dalam solusi yang kamu gunakan itu dibutuhkan oleh user. Fitur itu apa, Pak? Ya, fitur itu kalau misalkan toko online itu ada fitur katalog, produk katalog. Kamu jualan apa saja. Ada fitur pemesanan dan pembayaran.
ada fitur-fitur pengiriman. Pengiriman menggunakan apa? Yang lama, yang cepat, yang murah, yang mahal. Itu customer sudah bisa melihat fiturnya. Yang ketiga, solvability atau ketepatan solusi. Seberapa solusi mampu menjawab atau mewujudkan how may we. How may we kan sudah pernah kita definisikan sebagai peluang bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan customer dengan diskor skala 1 sampai 10. Nanti customer ditanya, dengan solusi ini kamu beri nilai berapa 1 sampai 10. Dan yang terakhir adalah payability atau kesediaan membayar. Seberapa user atau pelanggan atau responden itu bersedia membayar atau mengeluarkan uang untuk mendapatkan solusi kita. Oke, ya ada 4 risky assumption. Kalau ini saya tunjukkan prakteknya. Misalkan contohnya ada solusi Mang Sayur, sebuah mobile based application, jadi aplikasi berbasis Android gitu ya untuk mengantarkan sayur. Usability-nya adalah kemudahan penggunaan. Customer memiliki smartphone. Oke, centang, masuk. Customer paham cara memesan sayuran lewat aplikasi. Kalau 2 ini centang, maka usability-nya bagus. Kalau ini tidak, maka kamu harus perbaiki menggunakan solusi yang lain. Yang kedua, functionality atau kegunaan fitur. Customer membutuhkan fitur pilih toko terdekat. Jadi ada pilihan fitur pilih toko terdekat. Kenapa? Iya Pak, saya mau beli sayur tuh jangan yang jauh-jauh. Kalau yang jauh-jauh mesti mahal nanti pengirimannya. Atau yang datang nanti sudah tidak segar. Fitur yang kedua, misalkan customer membutuhkan fitur pay later, bayar kemudian. Kenapa? Ya supaya bisa ngutang Pak. Misalkan kayak gitu. Kemudian risky assumption yang ketiga adalah solvability atau ketepatan solusi. Mang Sayur aplikasi dapat membantu customer, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang dia definisikan, untuk memperoleh sayuran segar dan berkualitas. Nanti diskor skalanya 1 sampai 10. Semakin besar nilainya semakin bagus. Yang keempat, payability atau kesediaan membayar. Customer bersedia mendownload Mang Sayur application. Yang kedua, customer bersedia melakukan verifikasi identitas. Ya, pada tahapan ini masih tahapan mendownload dan melakukan verifikasi identitas. Seperti biasa, kalian di prototype hanya melihat dan jangan menceritakan supaya dia punya pengalaman terhadap solusi yang kamu buat. Minta user untuk membandingkan dengan solusi yang lain, dengan solusi yang biasa dia lakukan, atau kalau ada kompetitor kita, minta dia untuk membandingkan dengan kompetitor kita. Buat mereka memiliki pengalaman menggunakan solusi Anda. Testing bukan presentasi, apalagi jualan. Semakin banyak feedback yang didapat, maka semakin efektif testingnya. Kemudian user atau customer lebih aktif daripada tester interviewer. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nih, Pak, untuk yang tadi, Pak, yang risky assumption yang di Ya. contohnya Mang Sayur, Pak, yang usability kemudian penggunaan. Sini satunya customer memiliki smartphone. Nah, itu maksudnya tuh di usability itu kita yang menyediakan atau
Gimana ya Pak? Kurang paham Pak. Gimana Putra, pertanyaan gimana? Yang menyediakan? Jadi yang usability kemudian penggunaan. Maksudnya kemudian penggunaan itu yang bagaimana ya Pak? Yang juga customer memiliki smartphone itu maksudnya apakah kita menyediakan atau yang gimana ya Pak? Artinya gini, kalau kita, sebentar, tak bukakan dulu. Yang ini ya, yang usability ini. Ini kan solusi kita adalah membuat aplikasi, ya. Aplikasi itu artinya apa? Mereka harus bisa mendownload dan menginstall aplikasi itu. Tetapi kalau kita tes, ternyata customer kita itu tidak memiliki smartphone, artinya solusi kita zonk. Solusi kita tidak bisa kita lakukan ke mereka. Jadi harus dites bahwa solusi kita itu bisa digunakan oleh mereka dan mudah oleh mereka. Dan customer nanti ketika kita ajari, mereka paham caranya memesan sayuran. Kalau mereka dua ini terpenuhi, artinya oh ya solusi kita itu mudah buat mereka. Tapi kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka solusi kita dianggap gagal karena dianggap terlalu sulit dan tidak mungkin dilakukan. Berarti Paham? usability ini Pak. Berarti usability ini adalah kriteria pelanggan yang kita cari gitu nih Pak. Ya, ya. Solusi kita itu mudah untuk pelanggan kita. Kan di proses desain kan kita sudah menentukan pelanggan, kita observasi mereka, kita wawancara mereka, kita tahu permasalahan mereka, ya. Kemudian kita carikan solusinya, prototipe-nya, kemudian kita tes, nih saya kasih solusi kayak gini. Kamu bisa pakai nggak kira-kira? Nah, kayak gitu, ya. Silakan nanti didefinisikan 4 risky assumption ini. Kalau kalian bikinnya asal-asalan, maka hasilnya nanti asal-asalan. Tapi kalau kalian membuat yang bagus seperti ini, hasilnya akan bagus. Meskipun di atas kertas nanti dites, solusi kalian masih belum berguna, oh, nggak bisa dipakai. Kalian bisa memperbaiki. Dari masukan itu kalian perbaiki, kan nanti di sini ada perbaikan. Perbaikan bisa diperoleh di sini. Masukannya apa, perbaikanmu apa. Oh, ternyata nggak bisa pakai aplikasi. Harus pakai apa? Kita cari solusi yang lain selain aplikasi apa, misalkan kayak gitu. Ya, atau pakai SMS misalkan. Jadi ibu-ibu yang mau sayuran, dia di pagi hari jam berapa harus sudah SMS pesanannya, misalkan seperti itu. Kenapa? Ya karena SMS lebih memungkinkan Pak daripada pakai aplikasi, karena mereka tidak punya smartphone, dan kalaupun ada yang punya smartphone, maka memorinya terbatas. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya ingin menyapa Safira. Safira, Assalamualaikum. Oke, Safira sudah tahu apa yang harus dilakukan pada tahap besok ini, tahap selanjutnya? Lumayan paham sih Pak. Ya, oke. Apa yang akan kita lakukan, Safira, setelah ini? Dalam tujuannya untuk melakukan testing, merubah prototipe menjadi produk. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Safira? Gimana Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ini kan di semester ini saya akan meminta kalian untuk melakukan agile execution. Agile execution itu bagaimana produk dipersiapkan untuk bisa siap pada saat peluncuran. Produk dites.
Tapi sebelum melakukan agile execution, saya minta kalian untuk melakukan satu tahapan yang penting menjembatani dari design thinking kemarin. Apa yang perlu kalian lakukan untuk itu? Mungkin melakukan tes, Pak. Yes. Yang dites apa, Safira? Produknya. Produk apa prototype? Prototype, iya, Pak. Maaf. Oke. Apa bedanya produk dan prototype, Safira? Kalau prototype itu hanya rangkaian, di mana plan ke depannya. Kalau produk kan sudah jadinya, Pak. Oke. Prototype belum produk, belum berupa produk, ya. Iya, Pak. Jadi masih boleh simulasi, boleh masih terbuat dari kardus, kertas, boleh. Tapi kalau produk atau produk minimal sudah benar-benar produk tapi dengan fitur-fitur yang minimum, yang minimal. Oke, tahapannya melakukan tes apa, Safira? Safira? Untuk Safira, suaranya nggak kedengeran? aku nggak tahu, Pak, kalau tahapannya. Oke. Iya, Saya Pak. minta tolong Indri. Indri bisa dengar suara saya, Indri? Bisa open mic? Indri? Iya, Pak. Oke, Indri. Bisa dibantu Safira menjelaskan tahapan testing. Testing prototype. Ayo Indri. Apa tadi? Saya sudah jelaskan tadi. Ayo, ini tadi loh. Apa? Indri? Mana suaranya Indri? Ke Anissa, coba Anissa. Anissa sekarang. Anissa bisa dengar suara saya? Bisa open mic? Dengar, Pak. Oke. Ayo Anissa dibantu. Apa tahapan untuk tes prototype? Tahapan untuk tes prototype. Yuk. Ada yang itu bukan, Pak? Yang empati gitu, bukan? Kalau empati itu kan design thinking, tahapan design thinking. Design thinking itu ada 5, empati, define, kemudian apa? Ideasi, prototype, dan tes. Sekarang saya tanya yang tes apa aja yang dilakukan ketika tes? Ini loh, saya tunjukkan ini malahan sudah ini loh. Yang usability
di kemudahan penggunaan, kegunaan fitur, sama kecepatan solusi, sama kemauan membayar, Pak. Yes, ya. Kalian harus mendefinisikan dulu 4 risky assumption-nya, ya. Dari 4 yang disebutkan Anissa tadi itu definisikan. Misalkan ini, contohnya solusi mang sayur. Usability-nya apa? Kalian tentukan ini. 2. Customer memiliki smartphone. Customer paham cara memesan sayuran. Ya. Iya, Pak. Atau langsung kalian tanyakan kemudian kalian tulis di sini. Kalian tulisnya nanti di sini, ya. Dari temuan itu nanti apa perbaikannya? Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Jadi minggu Ya, Pak. depan bukan minggu depan. Setelah ini kalian berkoordinasi dengan kelompok masing-masing, ya. Kemudian membuat prototipe sebagus-bagusnya dan melakukan pengetesan kepada responden atau customer kalian. Setelah dites, masukkan hasilnya ke dalam tabel tadi, kanvas yang tadi. Masukkan ke sini, ya. Hasilnya masukkan ke sini. Usability-nya, fungsionality-nya, solvability-nya, payability-nya masukkan. Kemudian setelah dapat umpan balik, apa yang bisa diperbaiki dari produk Anda, dari prototipe Anda, apa yang bisa diperbaiki. Lalu lakukan perbaikan, tulis di sini. Oh, cemilan in-one ternyata mereka tidak mau yang digoreng karena kolesterol tinggi. Mereka maunya yang dipanggang, dikeringkan pakai apa itu? Misalkan microwave atau apa, saya nggak ngerti. Misalkan itu. Jadi kalian perbaiki produknya tidak digoreng tapi dipanggang. Ya misalkan kayak itu. Payability-nya misalkan, oh ternyata mereka tidak mau kalau pakai aplikasi. Jadi mereka maunya menggunakan Instagram misalkan. Mereka baru mau follow Instagram. Ya, itu definisikan di sini. Tulis di sini. Dan lakukan pengetesan ini sebanyak 2 kali. Jadi ada 2 kali perbaikan prototipe. Prototipe Anda itu diperbaiki 2 kali. Sehingga ketika nanti menjadi produk, produknya sudah mendekati sempurna. Meskipun masih jauh sempurna ya, tapi lebih baik daripada setidaknya lebih baik dari prototipe yang dibuat. Nah, ini. Apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Di testing, prototipe diperbaiki, ya. Ini masih prototipe bentuknya seperti ini. Dan ada testing skenario. Nah, apa caranya ketika melakukan testing, Pak? Pertama, kamu menyapa dulu selama 30 detik. Bagaimana kabarnya, Mbak? Kemarin yang sudah itu ya, wawancara ketika saya membuat define permasalahan ya. Ini kita mau ke sini lagi mau menunjukkan solusi kita atas masalah yang Mbak sampaikan kemarin. Oh iya. Nah, kemudian masuk ke ask customer. Kemarin kan kita bahas tentang Mbak ingin ada makanan cemilan yang enak, yang mudah didapatkan tanpa keluar rumah. Sampaikan, oh iya. Ini sekarang saya membuat prototipenya berupa ini. Coba Mbak dilihat-lihat dulu, apakah solusi yang kita sampaikan ini sudah memenuhi permasalahan Mbaknya. Minta customer untuk mengeksplorasi atau mencoba prototipe kita selama 5 menit. Setelah itu, kita bertanya untuk memvalidasi risky assumption. Jadi,
pertanyaan yang 4 tadi kita tanyakan di tahapan ini. Ya, pertanyaan 4 yang ini tadi kita tanyakan ke mereka dengan waktu 6 menit. Setelah selesai, kita membuat kesimpulan atau menanyakan, Mbak, kira-kira ada masukan nggak dengan produk kita, prototipe kita? Nah, di sini. Ya. Jadi hanya cukup waktu berapa ini? 1 menit, tambah 1 menit, 2 menit, 2 menit sama 11, 13, 15 menit. Kita wawancara dengan satu customer 15 menit. Sebaiknya ada berapa customer yang dites? Setidaknya ada 5 customer. Lakukan kepada 5 customer. Karena ada penelitian kualitatif itu yang membolehkan 5 customer. Ya, ini panduannya. Perkenalkan diri Anda, apa yang ya. Ini nanti di buku yang saya kasih, yang draft buku yang saya kasih itu, ini sudah saya tulis semuanya. Kalian tinggal menjalankan. Ya. Fitur A, fitur B, nanti ini silakan kalian pelajari. Customer feedback nanti tulis di sini, di mapping. Usability, orang A pakai warna, misalkan kuning ini A, orang A, biru ini orang B. Jadi taruh di sini yang ada yang sama, kamu kasih tanda dan kamu kasih judul. Ya. Seperti pada proses analisa ketika wawancara kemarin. Masih ingat ya? Yang sudah baik apa nanti simpulkan. Yang sudah baik apa nanti simpulkan. Yang perlu diimprove, diperbaiki apa? Nanti kamu simpulkan juga. Jadi yang paling banyak tumpukannya berarti itu yang perlu diperbaiki. Ya, fungsional juga begitu dan yang lain. Tulis feedback-nya apa pembelajaran yang kalian dapatkan. Pembelajaran ini yang nantinya perlu diperbaiki ke prototipe kalian. Ini contohnya. Functionality, fitur Instagram Reels. Learning-nya apa? Customer membutuhkan fitur Reels sebagai fitur edukasi penggunaan produk. Contoh yang lain, solvability, membantu menyelesaikan masalah. 4 dari 5 customer merasa solusi ini membantu memenuhi kebutuhan akan makanan Indonesia secara cepat tanpa ribet. 3 dari 5 customer merasa solusi ini belum bisa membantu karena belum ada jaminan produk halal dari lembaga di Taiwan. Nah, ini kan insight buat kita. Oh, perlu ada label halalnya ternyata. Kita urus itu. Supaya apa? Ketika kita memproduksi produk yang beneran, itu bisa diterima customer dengan baik dan kita tidak rugi. Ya, ini bisa dipelajari nanti. Ini juga saya share ini nanti, ya. Oke, Pak. Oke, terkait testing. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau menyapa Lintang. Assalamualaikum Lintang. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Lintang, bisa dipahami proses testing yang saya jelaskan tadi? Bisa Proses dipahami, testing Lintang? ada 4 tadi nggih, Pak nggih. Ya. 4 itu adalah risiko asumsinya, asumsi berisikonya yang harus dites. Kita mengetesnya minimal kepada berapa orang, Lintang? Kita tes produk ini minimal kepada berapa orang? 5 orang, Pak. 6 ya? 6 orang? Nggih, Pak. Minimal 6 orang. Oke. Terus, tes ini itu sebaiknya dilakukan berapa kali? Minimal. Tadi saya sampaikan. Jadi tes, kemudian dapat inputan, kita perbaiki produknya. Itu 1 tes. Sebaiknya dilakukan berapa kali tes? 3 kali. Ya, 3 kali boleh. Saya minta 2 kali ya.
Jadi nanti kalian punya 2 kanvas di My Room yang saya bisa cek, ya. Tes 4 risky assumption seperti ini Pak hasilnya. Kemudian perbaikannya dalam bentuk ini. Jadi ada 2 kanvas nanti yang isinya 2 tes. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan melakukan pengetesan langsung. Minggu depan saya akan cek kanvasnya masing-masing. Ya, saya ingin lihat ada 2 kanvas yang sudah ada hasil. Ya, kanvas yang dimaksud kan sudah tahu kan ya kanvasnya? Yang jangan tinggi, Pak. Kanvas yang ini. Ada 4 baru itu. Pak. Ya, yang ini ya. Yang ini ya. Kalian mau potong cuma testing sama perbaikannya saja juga boleh. Ya, saya minta kalian melakukan 2 kali tes. Jadi ada 2 kali testing ini nanti. Bukan yang risky itu, Pak. Risky asumsi kan ada di sini. Sorry. Betul, yang risky. Yang ini, yang risky, ya. Yang ini, ya, yang ini. Bukan yang atas tadi, yang ini. Ya, ada 2 kotaan seperti ini. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nanti setelah, ya silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, itu Pak, apa namanya itu? Nanti itu bisa diambil di mana ya, Pak? Atau apanya? Kita buat sendiri. Apa tabelnya tadi, Pak? Tabelnya itu ada di link Miro kalian, kan sudah ada itu. Sudah ada kanvas itu kan sudah ada. Bukan yang di Miro tuh, bukan yang lama ya, Pak? Oke, nanti saya kasih kalau gitu. Nanti saya kasih ya. Ya, Pak. Ingatkan ya, Pak. saya. Siap. Nanti ingatkan saya. Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nanti setelah kalian melakukan tes, nanti akan saya ajari tentang ini, product market fit, bagaimana produk agile execution istilahnya. Nah, ini ada setidaknya 8 minggu. Ya, kalian nanti membuat yang namanya ini, setelah validasi solusi, membangun produk minimal, kalian diminta untuk membangun produk minimal dan melakukan launching produk minimal dan belajar dari peluncurannya. Jadi kita melakukan 3 hal ini. Yang kalian lakukan pertama adalah tes ulang prototipe solusi. Ini 1. Minggu selanjutnya, kalian membangun produk minimal berdasarkan input dari validasi solusi tadi itu. Terus kita akan meluncing produk minimal dan belajar dari peluncuran itu. Ya. Ini. Nah, kita nanti akan membuat namanya project charter. Membuat opportunity-nya apa, goal apa, resource apa, capaian apa selama 3 minggu. Nah, ini saya kasih contoh. Saya kasih gambaran dulu biar nanti kalian punya gambaran. Nah, ini bedanya prototype dengan produk minimal. Ini minggu depan, kalau kalian sudah menyelesaikan. Ini pelanggan pertama. Seperti apa sih definisinya? Tujuannya apa sih produk minimal? Terus ini sebentar. Nanti saya ajarkan. Nah, ini nanti kita bikin sprint 1, sprint 2, sprint 3. Capaian untuk mengetes produk sampai 3 kali. Jadi kalau tadi itu hari ini adalah tes prototype sebanyak 2 kali, kalau ini kita membuat tes produk sebanyak 3 kali. Dan setiap kali tes ada pencapaian yang harus kita
targetkan ya pencapaian sprint 1, pencapaian sprint 2, pencapaian sprint 3. Ini contohnya. Ketika kita mau membuat solusi cakap mandiri, cakap Mandarin, kelompok belajar bahasa Mandarin via online sesuai level dengan tutor natif Taiwan. Kita definisikan produk minimalnya dan pelanggan pertamanya siapa, ini kita tulis di sini. Produk minimalnya, kalau ini itu disebutkan placement test melalui Google Form, kemudian ada WA group kelompok belajar beserta pendamping, kemudian ada Zoom meeting dengan natif Taiwan. Sedangkan pelanggan pertamanya adalah PMI alumni BJI di Indonesia. PMI yang sudah di Taiwan 1-3 bulan, yang juga alumni BJI. Jadi pelanggan pertama ini sangat fokus. Siapa-siapanya detail didefinisikan. Kenapa? Karena ini akan mempresentasikan market kita yang ke depan. Semakin fokus target market kita, maka semakin mudah kita membuat solusi, mudah kita membuat produk, dan mudah kita menjual solusi kita nantinya. Mudah kita menjual produk kita nantinya. Ya, nanti kita akan buat sprint 1, sprint 2, sprint 3. Sprint 1 ini targetnya. Terselesaikan akun Instagram Cakap Mandiri, terselesaikan kerjasama dengan BJI, terselesaikan modul dan model belajar cakap Mandarin, terselesaikan webinar sosialisasi cakap Mandarin. Nah, ini tahapan-tahapan capaian-capaian yang harus kita selesaikan di sprint 1. Sprint 2 juga kita membuat target produk kita akan kita uji. Begitu juga sprint 3. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kenapa kok disebut agile? Agile itu lincah. Lincah itu artinya cepat. Cepat dan cepat berubah, beradaptasi sesuai dengan respon dari pelanggan kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Elif, ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Pak, jadi kesimpulannya hari ini apa, nanti kita akan melakukan testing sebanyak minimal 2 kali kepada 6 orang tentang yang tadi apa, tabel Rizky tadi, Pak. Rizky. Ya, risk assumption. Oke, baik Pak, siap. Oke, ya, paham ya. Minggu depan saya akan cek hasil tes prototipe-nya. Kalau itu sudah beres, saya akan mulai ajari agile execution. Ya, kita akan naik kelas ke agile execution. Oke, silakan. Elif, ada yang mau ditanyakan, Elif? Saya belum dengar suaranya Elif ini. Tidak ada, Pak. Itu mini produk itu yang biasanya kita sebut MVP itu kan, Pak ya? Ya, MVP itu minimum viable product atau produk minimum, PM bahasa Indonesianya. Ya, Pak. Anggita, ada yang mau ditanyakan Anggita? Sudah jelas ya, Elif? Anggita, saya ingin dengar suara Anggita. Iya, Pak. Sudah jelas apa yang harus dilakukan, Anggita? Iya, Pak, melakukan testing sebanyak 2 Ya. kali, kemudian tes sebanyak 3 kali. Oke, Anggita kelompok berapa Anggita ini? Kelompok 1 sama Mayang. Kelompok 1 apa solusinya? Solusinya apa? Kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Dari tadi saya belum dapat konfirmasi. Judulnya apa kelompok 1? Elif kelompok berapa, Elif? Kelompok 1, Pak. Apa solusinya apa? Elif, Anggita, Mayang. Yang dipakai yang mana? Meneruskan yang semester kemarin berarti nggih, Pak, nggih. Ya, meneruskan yang semester kemarin. Boleh. Kalau buat baru juga boleh.
buat baru boleh, tapi kamu bisa nututi ini sampai besok ini. Karena kalau harus bikin baru, 1 semester ini bisa jadi bikin baru nih nanti. Iya, Pak. Nggak tahu nih teman-teman. Setahu saya semester kemarin itu kalian kan membuat sendiri. Hubungannya dengan, saya ingat Janda Lamongan tuh, Anggita cerita itu, bikin solusi. Tapi di tengah jalan kan Oh iya, ikut workshop. itu pekerjaan. Iya. Ya, kemudian kan ikut workshop, kemudian menggunakan yang punyanya PMI. Kan saat itu saya tawarkan mau menggunakan meneruskan yang produk sendiri itu. Teruskan menggunakan punyanya PMI. Silakan nanti didiskusikan, dipastikan kalau memang harus membuat yang milik sendiri yang janda itu, silakan dilakukan dengan cepat. Mungkin saya hanya bisa mentolerir sampai 2 minggu ke depan, ya. Jadi pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga, saya masih bisa mentolerir. Jadi pertemuan keempat saya sudah mulai fokus ke agile execution. Oke, Pak Beni, siap. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah paham. Saya ulangi lagi, ada 2 ya tugas kalian nanti. Yang pertama adalah agile execution ini. Bagaimana produk kalian bisa dikawal sampai nanti bisa diluncurkan di pasar yang sebenarnya. Praktek. Dan yang kedua nanti membuat buku, ya. Nanti saya kasih istilahnya apa ya, backbone-nya atau biangnya buku itu saya kirim ke kalian, kalian buat dengan versi milenial, ya, versi milenial. Silakan mau membahas 1 bab boleh atau lebih juga boleh. Kalau bisa kalian sepakatan dengan kelompok, kan ada 2 kelompok nih, harus sepakat bab berapa yang diambil. Syukur-syukur 7 bab tadi itu, kelompok 1 bab 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 6 sampai 7 misalkan. Jadi jangan ada yang overlapping. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Mungkin nanti kita akan pembagian tentang itu juga, tentang buku. Itu batas akhirnya sampai minggu terakhir kita kuliah kan, Pak? Ya, kalau yang buku sampai minggu terakhir kuliah, ya. Jadi kalau nanti kalian produk jadi dan buku jadi, insya Allah A hasilnya. Tapi kalau salah satu yang jadi, ya di bawah A. Saya tidak berani jamin. Tapi kalau dua-duanya jadi, A. Kalau bisa seperti yang produk, buku juga sering didiskusikan dengan saya. Tunjukkan ke saya, minta inputan, minta masukan, seperti itu. Kalau kurang bahan, nanti saya kasih bahan. Ya. Oke, Pak. Cukup? Baik, cukup ya. Baik, kita tutup Ya, Pak. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya end meeting ya, izin ya.